Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, kali ini kita akan belajar teks laporan percobaan. Di sini banyak yang akan kita pelajari, dimulai dari pengertian ciri-ciri, lalu kesimpulan informasi, lalu struktur dan kaidah, sampai penyusunan teks laporan percobaan. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Lalu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, pangkat, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, di sini ada pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kita mulai, kita lihat misalnya. Ya, pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks yang berisi paparan atau penjelasan data secara terperinci dari hasil praktik, hasil pengamatan, dan hasil penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi, teks ini dibuat setelah diadakannya praktik, diadakannya pengamatan, diadakannya penelitian. Berarti teks ini berkaitan dengan pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Ciri-cirinya, yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah yang baku, jelas, komunikatif, dan logis atau masuk akal. Lalu, teks laporan percobaan ditulis dengan data yang lengkap. Selanjutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Dan yang terakhir adalah, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Ini informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, ada unsur what atau apa. Judulnya, objeknya apa, alatnya apa aja, bahannya apa aja, dan kesimpulannya seperti apa. Itu adanya di unsur what atau apa. Lalu who atau siapa. Pelaku percobaan, siapa yang melakukan percobaan. Why, mengapa. Tujuan percobaan, tujuan kamu melakukan percobaan itu untuk apa. When atau kapan, kapan waktu percobaannya. Lalu where, di mana tempat percobaannya, sampai how, bagaimana langkah percobaannya. Yang B, kesimpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ada 2 poin. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, di sini menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan tersebut? Apa objeknya? Apa aja alat dan bahannya? Apa hasilnya? Siapa pelakunya? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan percobaan tersebut dilakukan? Di mana? Dan sampai langkah-langkahnya seperti apa? Jadi, seperti itulah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Ini alurnya seperti ini. Lalu, cara-cara menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan. Ingat unsur 5W1H. 3. Berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. 4. Pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat kamu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku.